Pace Ebene, kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan pada hari ini diambil dari dua bacaan pada perayaan Ekaristi hari Kamis pada minggu puasa yang keempat. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sedangkan bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Judul renungan ini adalah percaya dan taat kepada penyelenggaraan Allah. Dalam Injil kembali ditekankan siapakah sebenarnya Yesus. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Mereka mengatakan hal demikian karena perkataan Yesus, "Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya." Mereka menghujat Yesus karena pada kenyataannya, kendati pun Abraham dan para nabi percaya, tetapi mereka tetap mati. Maka mereka mempertanyakan, apakah Yesus lebih besar dari Abraham dan para nabi? Walaupun percaya, tetapi kematian tidak pernah terluput dari para nabi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yesus kembali menjelaskan kesatuannya dengan Bapa dan menyatakan bahwa sebelum Abraham dijadikan, Yesus sudah ada. Abraham bersukacita melihat hari Yesus, yaitu dalam sebuah nubuat tentang kelahiran Isa. Menanggapi nubuat itu, Abraham tertawa dalam hatinya dan berkata, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dengan demikian, maka Yesus menyatakan bahwa dialah apa yang sesungguhnya yang dijanjikan kepada Abraham. Yesuslah Ishak rohani. Dalam bacaan pertama dikisahkan janji Allah kepada Abraham, yakni Abraham akan menjadi bapa sekalian bangsa, sehingga namanya bukan lagi Abram tetapi Abraham. Ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Ia akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Tanah Kanaan akan menjadi tanah Abraham dan keturunannya, dan daripadanya akan berasal raja-raja. Allah akan menjadi Allah Israel, dan Israel akan menjadi umat Allah. Perjanjian ini akan kekal hingga keturunan Abraham. Pesan kedua bacaan ini kepada kita adalah, iman adalah misteri dan tidak seluruhnya dapat kita pikirkan dengan akal sehat kita. Seperti dalam Injil, orang Yahudi hanya berpikir secara manusiawi. Tidak mungkin Yesus lebih ada dahulu daripada Abraham, sedangkan Abraham sudah lama mati ketika Yesus mengatakan hal itu. Bagaimana Yesus bisa mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya? Padahal buktinya, Abraham dan para nabi kendati pun percaya tetap mati. Padahal maksud Yesus adalah keselamatan yang kekal. Bagaimana mungkin Yesus adalah putra Allah padahal ia manusia? Bagaimana mungkin seorang manusia menyatakan dirinya sebagai putra Allah? Kita sering menemukan hal-hal yang tidak masuk akal, namun terjadi. Satu hal yang perlu kita miliki sebagai seorang beriman adalah pasrah dan taat pada penyelenggaraan ilahi. Marilah kita meniru iman Abraham. Abraham sebelumnya tinggal di Ur Kasdim. Di sana ia tinggal dalam kelimpahan dan ia memiliki harta yang banyak. Namun walaupun demikian, ia mau dan taat kepada perintah Allah untuk pergi ke negeri yang ia juga tidak mengetahuinya. Tidak ada kepastian dan ia harus meninggalkan harta bendanya tersebut. Ia taat dan percaya bahwa Allah akan menuntunnya. Ini adalah salah satu hal yang tidak masuk akal, tetapi dilakukan oleh Abraham karena ketaatan iman. Apakah kita mau melakukan hal yang sama? Dalam hidup menggereja saja, kita seringkali sulit untuk membayar dana mandiri ke gereja. Maunya semuanya gratis. Malah kita sering mengatakan di gereja, uang saja yang terus dibicarakan. Bagaimanalah kita bisa meniru Abraham ya? Tidak berhenti di situ,
Allah juga menjanjikan janji yang secara pikiran manusia tidak masuk akal, tetapi Abraham tetap percaya. Janji pertama adalah ia akan memperoleh keturunan yang sangat banyak dan ia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Dalam kenyataannya, Abraham dan istrinya sudah sangat tua dan belum memiliki keturunan. Secara manusiawi, tentu Sarah tidak mungkin lagi melahirkan. Namun Abraham tetap percaya. Kini Abraham menjadi bapa leluhur dari banyak bangsa, tidak hanya orang-orang Kristen, tetapi juga saudara kita yang beragama lain. Janji yang kedua, Allah akan menganugerahkan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal di tanah Kanaan banyak orang-orang yang lebih dahulu ada dan jumlah mereka jauh lebih besar dari keluarga Abraham. Janji ketiga adalah Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa lain dan daripadanya akan berasal banyak raja. Bagaimana hal itu terjadi padahal mereka hanya bangsa yang kecil? Saya juga berpikir sebenarnya tidak masuk akal saya masih bisa bertahan dalam panggilan ini. Karena dibandingkan dengan teman-teman saya sejak saya seminari hingga saat ini, saya tidak ada apa-apanya. Kita kadang berpikir, bagaimana seorang tukang sapu dapat menyekolahkan anaknya sampai doktor? Bagaimana mungkin pemilik perusahaan yang sangat besar di Indonesia memberikan putra dan putrinya menjadi seorang pastor dan suster? Bagaimana orang yang sudah mapan, kaya, tua, berkelimpahan mau menjadi seorang pastor yang hidup sederhana? Bagaimana mungkin Paus Yohanes Paulus II bisa selamat dari penembakan terhadap dirinya? Bagaimana mungkin orang bisa selamat dari kecelakaan yang mematikan? Masih banyak contoh lain yang dapat kita ungkapkan, namun marilah kita merenungkannya. Semoga renungan ini berguna untuk kita semua. Semoga pace ebene.